Dalam rangka menciptakan penduduk yang berkualitas melalui perencanaan yang holistik seperti pencegahan stunting sejak dalam kandungan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mendorong masyarakat di Indonesia untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan perencanaan yang dilakukan. Salah satu upayanya, BKKBN menggelar sosialisasi dan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja Provinsi Jawa Tengah di Kota Pekalongan, yang mengundang sejumlah sekolah luar biasa, komunitas difabel, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, guru, dan tamu undangan lainnya yang berlangsung di Hotel Dafam pada Jumat 17 Juni. Dalam kegiatan tersebut, BKKBN mensosialisasikan program Bangga Kencana yang merupakan rebranding di tahun 2020 dari program sebelumnya, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sehat, produktif, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga dalam program tersebut memang ada beberapa perubahan mulai dari logo, slogan yang berubah dari Ayo Ikut KB 2 Anak Cukup menjadi Berencana Itu Keren 2 Anak Lebih Sehat. Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIE pada BKKBN Pusat Eka Sulistia usai memberikan sambutan, menjelaskan melalui sosialisasi ini semua pihak diharapkan bisa bersama-sama menggali potensi dalam memberikan kontribusi yang dilakukan dalam mendukung suksesnya program Bangga Kencana. Pihaknya menyebutkan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dari siklus hidup mulai dari menikah hingga lansia harus direncanakan, sehingga berbagai kemudahan pun juga diupayakan dari rebranding ini. Kita diskusikan lebih detail. Itu adalah perubahan yang terjadi. Lagu Mars Keluarga Berencana tadi pun Bapak dan Ibu, keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi, gitu ya. Keluarga berencana, ada yang hafal? Besar maknanya untuk hari depan jaya, putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Bapak dan Ibu sudah mengenal lagu itu sejak lama kan, yang sama sepuhnya sama saya? Iya, sudah pernah dengar lagu itu kan? Yang dulu bapak ibunya menjadi kader keluarga berencana, saya kira juga sering mendengar. Tapi lagu itu juga mungkin tanpa disadari bapak dan ibu juga sudah dirubah. Dirubahnya apa? Dirubahnya dengan mengaransemen musiknya menjadi lebih milenial, supaya kakak-kakak dan adik-adik yang ada di sini yang masih milenial gitu ya, juga merasa dekat dengan lagu itu. Dulu kan namanya program keluarga berencana, terus sempat berubah lagi jadi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KBPK yang semuanya berumati semua singkatannya, jadi sulit diingat. Dan kemudian supaya mudah diingat namanya jadi program Bangga Kencana. Ada beberapa hal yang berubah ya, yang pertama adalah baik logonya mudah diingat ya. Kalau dulu logonya kan ada orang tua gandeng dua anaknya, sekarang logonya logo Penuh Cinta, Salangi gitu ya. Kemudian slogannya juga kalau dulu Ayo Ikut KB 2 Anak Cukup, sekarang berubah menjadi Berencana Itu Keren. Karena pada dasarnya program Bangga Kencana itu adalah sebuah perencanaan yang holistik terhadap upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas gitu. Dari sisi siklus hidup, mulai dari persiapan menikah sampai dengan lanjut usia. Jadi kemudian ada lagi perubahannya, kalau dulu 2 anak cukup, sekarang dasar 2 anak lebih sehat. Berbagai kemudahan-kemudahan juga dilakukan, diupayakan dengan rebranding gitu ya. Sekarang ini ada, kalau dulu ibu menyusui takut minum pil, sekarang udah ada pil untuk ibu menyusui, pil only progesterone ya. Jadi ibu menyusui tetap bisa menyusui dengan lancar hasilnya. Kalau dulu PLKB tidak bisa membawa alat kontrasepsi, tapi sekarang alat kontrasepsi yang tidak berhubungan dengan upaya tindakan-tindakan medis masih bisa, misalnya kondom, kemudian pil gitu ya, masih bisa didapatkan dengan mudah.
Sebagai pemateri, konsultan ahli stunting BKKBN Dr. Hernalam Hultom memaparkan kepada peserta bahwa peran semua pihak, khususnya orang tua, dalam mencermati pertumbuhan remaja dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi, terlebih saat timbulnya dorongan seksual sangat penting. Sehingga perlunya orang tua maupun guru untuk bisa lebih memahami kesehatan reproduksi remaja. Tidak ada manusia, saya bicara secara umum, tidak ada manusia yang tidak bersinggungan dengan kesehatan reproduksi. Masalahnya adalah apakah kita mengerti satu hal, ketika anak perempuan beranjak dewasa datang tamu, orang tuanya ngajarin bikin teh, bener nggak? Nah, kalau ada tamu dibuatkan teh manis ya, airnya direbus dulu sampai mendidih, dituangkan di gelas, kasih gula. Kalau mau kasih teh tubruk, dimasukkan tehnya ditubruk. Begitu. Tapi untuk bikin teh saja, bikin kopi saja, diajarkan oleh orang tuanya. Tapi untuk bikin anak, nggak pernah diajarin. Benar nggak? Malah dibilang tabu, dosa. Benar nggak? Bikin teh diajarin, bikin manusia yang berkualitas tidak pernah diajarkan. Maka di hadapan saya, yang pertama orang tua adalah penanggung jawab utama dan terutama, ya, orang tua penanggung jawab tentang pembinaan si anak. Karena anak sebenarnya mulai dia bergerak, mulai dia bangun itu adanya di rumah. Oleh karenanya orang tua harus meningkatkan pemahamannya tentang kesehatan reproduksi remaja. Gak mungkin orang tua masih pakai paradigma lama. Asal bicara anaknya, misalnya anak laki, dia bicara soal mimpi basah, belum apa-apa udah dimarahin ibunya. Karena dia motorin spray, ya nggak mas? Dia motorin spray karena ada pulau di sana, dimarahin. Ini udah nggak benar, karena itu adalah proses yang alamiah. Jadi si orang tua yang pertama kali adalah dia memahami ada perubahan-perubahan. Kemudian anak perempuan menstruasi, si anak harus sudah dipersiapkan, keluarganya harus mendukung. Jangan ketika anak perempuan di belakangnya ada pulau di roknya, kan ada darah, mohon maaf, darah air, lalu diteriakin. Itu kan bisa merusak suasana. Gitu. Jadi pemahaman seluruh anggota keluarga, terutama orang tua yang harus ditingkatkan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian si orang tua memastikan bahwa kebutuhan si anak dalam rangka mengembangkan kesehatan reproduksinya tercukupi. Kebutuhan tidak hanya semata-mata berupa kebutuhan fisik, tapi kebutuhan mental, spiritual. Ajaran agamamu bilang apa soal kesehatan reproduksi? Boleh, nggak boleh, dosa atau tidak dosa, tentang hubungan seks pranikah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang mesti ditekankan kepada orang tua. Sementara itu, Wakahumas SLB Negeri Pekalongan Mustijo yang mengikuti acara sampai dengan selesai menanggapi positif atas kegiatan yang diselenggarakan oleh BKKBN di Kota Pekalongan. Pihaknya menuturkan sebagai sekolah yang mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus, sangat penting untuk memahami pengetahuan tentang stunting, sehingga nanti implementasinya akan disisipkan pada pelajaran-pelajaran mengenai budi pekerti maupun tentang Pancasila. Lebih lanjut, ia menegaskan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa, karena itu penting agar kemampuannya tidak semakin menurun. Acara ini sangat bagus dan baru pertama kali ini diadakan di Kota Pekalongan. Dan kaitannya dengan di sekolah kami, sebagai sekolah yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, sangat penting karena untuk bisa memberikan pengetahuan tentang pendidikan stunting ini, Pak. Implementasinya nanti akan seperti apa? Implementasinya di lapangan nanti akan disisipkan pada pelajaran-pelajaran mengenai budi pekerti ataupun tentang Pancasila. Harapannya Pak? Harapan kami semoga acara seperti ini paling tidak sering dilakukan agar masyarakat Kota Pekalongan sadar bahwa semakin lama semakin menurun stunting di Kota Pekalongan, karena tahun pelajaran ini saja pendaftaran siswa baru sangat banyak. Itu harapannya, Pak. Mungkin ada pesan nggak Pak untuk orang tua, Pak? Untuk orang tua kami berpesan semoga bisa
menyekolahkan anak-anak yang sudah stunting itu menyekolahkan di sekolah luar biasa yang ada di Kota Pekalongan. Ya, karena itu penting, karena kalau anak-anak yang mengalami stunting itu tidak disekolahkan, semakin lama semakin menurun kemampuannya. Tim Liputan Batik TV melaporkan.